Banyak di antara kita seringkali menghabiskan waktu dalam kesendirian. Kesendirian memang mengasyikkan, bukan? Kita bisa menikmati indahnya suasana, merasa bebas melakukan apapun, menjadi diri kita sendiri. Namun kesendirian yang berlarut-larut seolah menghanyutkan kita pada kesenangan semu dan membawa masalah yang lebih besar, kesulitan mencari teman. Kesendirian membawa kita berada pada kondisi yang rasa-rasanya tidak memiliki kehidupan. Tengok kiri, kita melihat orang lain nongki ke kafe, ngopi bareng teman satu circle. Tengok kanan, kita melihat orang lain jalan-jalan ke puncak bareng teman sekolahan. Hingga kadang terlintas, semua kesendirian ini mau dilakukan sampai kapan? Video ini untukmu yang merasa berteman dengan bayangan, alih-alih punya banyak teman. Selamat datang di Lebih Baik. Di video kali ini, kita sekali lagi akan membahas No Lab. Video pembahasan No Lab sebelumnya bisa juga kalian tonton ya. No Lab atau merupakan plesetan bahasa Inggris No Life, sebuah istilah yang muncul di media sosial untuk menyebut individu yang tak punya kehidupan sosial yang baik, yang umumnya menarik diri dan tak punya banyak teman. Istilah ini populer di berbagai media sosial sebagai bahan ejekan hingga self-proclaimed bahwa mereka merupakan kaum No Lab. Munculnya istilah ini tak lepas dari banyaknya orang yang merasa terasingkan atau mengasingkan diri seiring majunya teknologi. Seiring berjalannya waktu, penggunaan kata No Lab tidak hanya merujuk pada individu yang menarik diri dari kehidupan sosial, tapi juga digunakan untuk merujuk perilaku malas, tidak memikirkan masa depan, dan erat dikaitkan dengan sifat introvert akut pada diri seseorang. Lantas, apa sih penyebab seseorang menjadi No Lab dan punya teman yang sedikit atau bahkan tidak punya teman? Pertama, menarik diri. Orang yang No Lab umumnya punya masalah yang membuat mereka enggan melakukan interaksi sosial yang intens dengan orang lain. Alih-alih bersemangat menjalin hubungan pertemanan, mereka biasanya menghindari hal tersebut dan memilih menyendiri. Penyebabnya tentu beragam, mulai dari masalah internal diri seseorang, depresi, hingga kemampuan adaptasi dan interpersonal yang buruk. Kedua, kehilangan koneksi. Menurut Jack Willens-Alt MD, konsultan psikiatri di Rumah Sakit Umum Massachusetts, menyatakan bahwa ditinggalkan orang terdekat, entah itu sahabat, keluarga, atau kekasih, dapat membuat seseorang kehilangan kendali dan kesulitan untuk berbaur dengan kehidupan sosial. Sehingga dalam jangka waktu yang lama, membuat dirinya menarik diri dari interaksi sosial. Akibatnya, sepanjang hari cenderung menghabiskan waktu sendiri dan tidak punya keinginan yang kuat untuk menjalin pertemanan. Ketiga, perubahan situasi. Penelitian Holt Lunstein di tahun 2021 menyebutkan jika seseorang yang sedang membangun jaringan sosial di tempat baru mampu menjadi penyebab perasaan seseorang terasingkan. Seseorang dapat membutuhkan waktu hingga 4 tahun untuk dapat menepis perasaan kesepian dan tidak punya teman. Akan tetapi, jika orang tersebut berusaha untuk membaur dan memaksimalkan interaksi sosial, rasa No Lab di tempat baru dapat dihilangkan lebih cepat. Tentu saja, kemampuan adaptasi dan kemauan orang berbeda-beda. Keempat, kurangnya kepercayaan diri. Kepercayaan diri ini sangat penting dalam membangun sebuah hubungan pertemanan. Jika seseorang punya kepercayaan diri yang buruk, tak jarang mereka tak berani untuk sekedar menjalin hubungan pertemanan ringan. Misalnya saja rasa takut tidak diterima dalam hubungan pertemanan karena ia memiliki kekurangan tertentu. Kecemasan bisa timbul dan membuat orang tersebut cenderung menutup diri dan tak punya teman loh. Lalu, bagaimana sih cara mengatasi No Lab? Cara yang bisa dilakukan yaitu dengan memiliki close friend. Sebuah survei yang dilakukan tahun 2019 menunjukkan apabila 25% orang pada rentan usia 18 sampai 27 tahun tidak memiliki teman dekat. Mereka lebih suka menghabiskan waktu di media sosial. Dengan punya close friend atau teman dekat, seseorang bisa mendapat dukungan dan menjalin relasi dari teman terdekat. Adanya pengalaman kontak tatap muka dengan orang lain membantu meningkatkan rasa kepercayaan diri seseorang. Kedua, melakukan aktivitas di luar ruangan. Dengan melakukan aktivitas ini, akan banyak peluang bagi seseorang untuk bertemu dan berinteraksi dengan orang baru. Hal tersebut mampu mengurangi adanya perasaan keinginan menarik diri dari lingkungan sosial. Manfaatkan potensi diri sebaik mungkin, serta tumbuhkan persahabatan baru. Dengan cara seperti itu, kita akan terhindar dari perasaan tidak punya teman.
Terakhir, sadari apabila no lab adalah suatu hal yang harus diubah. Meski kesendirian menyenangkan, sadarilah bahwa sebagai makhluk sosial, kita tetap harus menjalin hubungan dengan orang lain. Memang hal tersebut tidak terjadi secara instan dalam waktu 1 atau 2 hari. Tentu hal sulit harus berubah. Tetaplah percaya jika membangun koneksi dengan orang lain akan meningkatkan kualitas diri menjadi lebih baik. Nah, itulah berbagai hal penyebab dan cara mengatasi no lab. Jangan lupa ya untuk selalu positif dan jalin pertemanan sebanyak mungkin. Jika kamu kewalahan, ada baiknya kamu curhat pada orang terdekat apa yang menjadi masalahmu dalam menjalin hubungan. Jangan tunda untuk like, komen, dan subscribe lebih baik. Dosis harian untuk tips dan pengembangan diri untuk kamu yang ingin menjadi lebih baik.